Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Tidak akan semudah itu. Brian meringis pelan ketika Zarena menyentuh luka di wajahnya. Sialan benar Tristan yang memukul dirinya di tengah kenikmatan yang membelit. Setidaknya pria itu menunggu dulu sampai ia dan Zarena selesai menyatukan. Sekarang Brian tidak dapat lagi mengulangi momen seperti tadi. Sudah pasti Zarena akan memukulnya kalau ia minta lagi. Tahan sedikit, memar begini saja bukan apa-apa. Zarena kembali menekan kapas pada memar di bibir Brian. Dia memukulku dengan keras tadi. Brian kembali meringis sakit saat kapas kecil itu menyentuh wajahnya. Kenapa kau meladeninya? Dia memukulku dan aku harus membalasnya. Aku tidak mau rugi. Gerutu Brian. Mata harus dibayar mata. Gigi harus dibayar gigi. Begitulah pepatah yang sering kudengar. Zarena menjauhkan tangannya, membereskan kotak obat, lalu membuang kapas bekas pakai dalam kantong plastik. Aku sudah selesai, sebaiknya kita lekas pulang. Kita belum makan apapun. Perutku lapar. Bisakah malam ini aku makan di tempatmu? Zarena menatap Brian, benar-benar seperti anak kucing yang meminta makan pada induknya. Wajah Brian tampak memelas agar Zarena dapat mengizinkannya. Baiklah, tapi hanya makanan seadanya. Brian mengangguk cepat. Asal bersamamu, makan apa saja aku mau. Lagi-lagi Brian mengatakan kalimat gombalan. Brian lucu, tetapi dia bukan tipe pria yang Zarena suka. Brian lebih cocok menjadi seorang teman dibanding kekasih. Sampai di kediaman Smith, Zarena dan Brian langsung naik ke lantai atas. Untuk kedua kalinya, Brian bertamu ke kamar ini. Kalau Zarena mengizinkan, ia ingin tidur di sini. Kau duduklah, aku siapkan makan. Zarena langsung berjalan menuju dapur sederhananya, mencuci tangan dulu, memakai celemek, lalu mulai mengolah makanan. Meski ruangan itu kecil, tetapi Tuan Smith menyediakan peralatan lengkap. Ada kulkas mini serta oven pemanggang. Zarena bisa menghangatkan makanan beku di dalam, seperti saat ini. Jadi, dia pria itu. Suara Brian membuat Zarena menghentikan kegiatannya dari menumis saus daging cincang. Zarena terdiam sesaat, lalu menjawab, dia Tristan. Dia ada di sini. Itu artinya dia memang datang untukmu. Aku tidak tahu bagaimana bisa dia di sini. Aku tidak lagi menghubungi keluargaku dan sudah mengganti nomor telepon juga. Brian menyahut. Kurasa dia mencarimu, Zare. Sekarang bagaimana? Tidak butuh waktu lama untuk Tristan mencapai kemari. Aku tidak pernah lari darinya, Brian. Kau melarikan diri, Zare. Jika kau terus menghindar, maka ia terus mengejarmu. Maksudmu, aku harus menghadapinya? Brian mengangguk. Begitulah, tanya saja apa yang ia inginkan. Sudahlah, sekarang kita makan saja. Jangan lagi membahas Tristan. Zarena mengeluarkan pasta dari oven yang tadi ia hangatkan. Ditambah daging cincang, maka itu cukup untuk menu mereka malam ini. Selesai makan malam bersama, Brian langsung pulang ke rumah. Tinggal Zarena sendiri yang membereskan wadah makan yang telah dipakai. Ia ingat pada omongan Brian. Tristan sudah di sini, berarti kemungkinan besar besok pria itu bisa saja berada di depan pintu kamarnya. Sebenarnya dia mau apa sih? Dia bilang punya perasaan yang sama denganku. Zarena menggeleng. Tristan pasti ingin balas dendam karena aku berhasil menghancurkan kenangan Lily waktu itu. Dia tidak mungkin tiba-tiba menyukaiku. Jika Tristan menemuinya lagi, Zarena akan menghadapinya, menanyakan apa niat dari pria itu sebenarnya. Zarena tidak akan terjebak atas pesona Tristan untuk kedua kalinya. Tidak akan. Kau yakin ini rumahnya? Tristan bertanya untuk memastikan lagi jika mereka telah sampai di kediaman Martha, bibi dari Colin. Pamanku tidak mungkin salah memberi alamat.
Ini memang rumah dari Bibi Colin. Ayo, kita turun dari mobil dan temui kekasihmu itu, teman. Mills menepuk pundak Tristan. Ketika ia hendak turun dari mobil, Tristan meraih tangannya. Ada apa? Tunggu di sini, ada yang keluar. Tristan menunjuk seorang pemuda yang keluar dari rumah, lalu berjalan menuju pintu pagar yang hanya setinggi dada pria dewasa. Mata Tristan lekat memandang, lalu ia berdecak. Bukannya itu pria semalam? Mills pun melihatnya. Iya, itu pria semalam yang bersama Serena. Siapa dia? Pamanmu tidak memberitahu seluk-beluk Bibi Colin. Tristan menoleh pada sahabatnya itu. Kau cuma menyuruhku mencari tahu kerabat Colin, bukan mencari tahu seluk-beluk keluarga wanita yang bernama Martha. Ya, pasti pamanmu mendapat informasi si Bibi Colin itu punya suami dan anak. Sebentar, aku lihat lagi berkasnya. Mills menjangkau tas ransel miliknya yang berada di kursi belakang. Sudahlah, kita tinggal tanya saja sama Bibi Colin itu. Lihat, pria itu sudah pergi dengan sepeda motornya. Kau ini? Mills berdecak. Tadi saja Tristan menyuruhnya mencari tahu, dan sekarang pria itu juga yang mencegahnya. Keduanya keluar dari mobil. Tristan berjalan lebih dulu dengan Mills yang mengekor di belakang. Lonceng besi ditekan pada pintu sebanyak 2 kali oleh Tristan, sementara Mills mencoba melihat area dalam dari balik jendela kaca. Permisi, seru Tristan. Wanita itu datang, kata Mills setelah melihat seorang wanita melangkah menuju depan rumah. Pintu terbuka, menampilkan Martha yang heran akan 2 pria yang tidak ia kenal. Siapa kalian? Apa kalian berdua teman Brian? Pria yang keluar dari rumahmu tadi, Brian namanya. Mills bertanya. Iya, dia putraku. Martha menjawab seraya memperhatikan sosok Tristan dan Mills dari atas sampai bawah. Kalian siapa? Tristan tersenyum. Jangan takut Nyonya, kenalkan aku Tristan dan ini sahabatku, Mills. Halo, aku Mills. Kalian mencari siapa? Martha bertanya sekali lagi. Aku kekasih Serena. Kami sedikit bertengkar dan dia lari bersama Colin. Aku tahu dia kemari karena Colin pernah cerita jika dia punya bibi yang tinggal di sini. Mills terperangah atas kata-kata yang Tristan ucapkan. Sungguh di luar dugaan, sahabatnya itu begitu pandai membuat alasan. Iya, itu benar. Mills membenarkan. Serena tidak tinggal di sini. Dia hanya menginap 1 hari di rumahku, lalu ia menyewa rumah Tuan Smith. Jawab Martha. Bisa kau beritahu aku alamatnya? Tristan berharap sekali Martha mau mengatakannya. Sayangnya Serena juga pasti tidak ada di rumah. Kudengar dari Brian dia mendapat pekerjaan di toko roti The Belgium. Tidak apa-apa. Aku akan menemuinya di sana. Terima kasih sudah memberitahu kami. Tristan mengucapkannya dengan tulus. Senang bicara denganmu, Nyonya. Martha mengangguk lalu menjawab ucapan Tristan. Sama-sama. Senang bicara denganmu juga. Mills dan Tristan undur diri. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi, Tristan langsung melajukan mobil menuju toko roti yang disebutkan oleh Martha tadi. The Belgium. Tristan mengulang nama toko roti itu. Mills, pasang matamu dengan benar, cari nama toko itu. Pasti tokonya tidak jauh dari pasar. Mataku sudah benar terletak di sini. Mills berkata sembari menunjuk 2 matanya. Memangnya aku harus memasangnya di mana lagi? Tristan berdecak. Maksudnya, Mills harus memperhatikan setiap kafe, restoran, atau toko yang mereka lewati. Tristan memarkirkan mobilnya di bahu jalan. Ia turun tanpa memperdulikan Mills. Berjalan kaki sembari bertanya pada orang-orang akan jauh terasa lebih mudah. Kebetulan Mills juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tristan sibuk bertanya tentang toko roti itu, sedangkan ia sibuk meminta warga setempat untuk mengambil fotonya. Mills tiba ke Cumbria dengan tujuan liburan, sedangkan Tristan mencari Serena. Mills, toko rotinya di sana. Tristan berseru. Mills melambaikan tangan. Kau saja yang ke sana, aku masih ingin di sini. Tristan berdecak. Lebih baik kau tidak usah ikut denganku. Tanpa Mills, Tristan berjalan menuju toko roti The Belgium. Rupanya toko itu terkenal, jadi Tristan tidak susah mencarinya. Tiba di depan sana, Tristan disambut oleh wanita muda yang ramah. Silakan tuan, aku ingin roti yang paling laris saja.
Wanita yang memakai bandana itu mengangguk. Minumnya? Apa kau ingin minum teh khas ini? Wanita itu bertanya karena ia tahu Tristan bukan warga asli desa Hawkshead. Tentu, aku akan mencobanya. Tidak lama 1 potong roti dan teh Tristan dapatkan. Tidak perlu garpu dan pisau roti. Tristan langsung saja melahapnya dengan tangan. Hei, Tristan memanggil pelayan wanita itu. Iya tuan, aku ingin membeli semua roti di sini. Wanita itu tercengang. Anda serius? Tentu saja, Tristan mengeluarkan kartu kredit dari dalam dompetnya. Aku bayar pakai ini, semua roti termasuk yang ada di dapur. Wanita itu mengangguk, lalu mengambil kartu kredit Tristan. Tunggu sebentar tuan, saya akan kembali. Tunggu sebentar, kalian bungkus saja, lalu buat toko ini membagikan roti gratis. Aku ingin membaginya pada orang-orang. Wanita itu tersenyum. Saya mengerti. Tunggu sebentar, saya akan panggil Nyonya Sarah. Di dapur menjadi heboh karena pelayan tadi memberitahu ada pembeli yang menginginkan semua roti. Aku harus menemuinya, ucap Sarah pemilik toko roti. Kalian semua, cepat antar ke depan roti yang telah matang. Keempat pekerja termasuk Serena mengiyakan. Mereka lekas memasukkan roti yang selesai dipanggang ke dalam nampan untuk dibawa ke etalase depan. Serena, tolong kau bawa roti ini ke depan. Salah satu wanita bertubuh gemuk berusia sekitar 35 tahun berkata, Baik, aku akan membawanya. Serena menyambut nampan besar berisi roti dari tangan wanita itu, lalu membawanya ke depan. Kau sungguh dermawan. Kami akan membagikan roti ini secara gratis, ucap Sarah. Tristan cuma tersenyum. Ia melirik pada wanita yang tidak sadar atas kehadirannya. Apa dia pembuat roti? Bisakah aku bicara dengannya? Sarah menoleh ke belakang. Ia melihat Serena. Lalu Tristan secara bergantian. Oh, baiklah, aku akan izinkan Serena pulang. Tristan tersenyum. Kau tahu maksudku, tapi rotimu enak. Aku sudah menghabiskan 2 potong. Dan kurasa warga sini tidak sabar untuk menantikan pembagian rotinya. Kau terlalu memuji, tapi roti buatanku memang enak. Sarah tertawa lalu ia memanggil karyawan barunya itu. Serena, panggil Sarah. Iya, Nyonya. Saat itulah Serena menyadari ada Tristan di sana. Sare, kemarilah. Mau tidak mau, Serena menghampiri keduanya. Sarah tersenyum. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Kau pulang saja hari ini. Bukannya tidak sopan jika aku pulang? Sedangkan kalian sibuk di sini. Serena masih enggan bicara pada Tristan. Niatnya memang tidak ingin menghindar. Tapi bertatapan seperti ini, Serena ingin lari saja. Tristan ini yang membeli semua roti kita. Sialan, Serena mengumpat dalam hati. Serena keluar dari toko roti dengan diikuti oleh Tristan. Pria itu terus saja mengekor kemana langkah Serena pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Serena berhenti melangkah, ia memutar tubuh menghadap pria itu. Bicara saja. Aku minta maaf padamu. Kalau aku sudah memaafkanmu, kau akan pergi kan? Aku akan tetap di sini sampai kau bersedia pulang bersamaku. Jangan harap untuk itu. Serena kembali melangkah dan Tristan tetap mengikutinya dari belakang. Aku sudah minta maaf pada Chris, Valdo, juga orang tuamu. Aku bersedia memberi pernyataan jika aku yang mengacaukan pertunanganmu. Tristan mencoba memberitahu segalanya. Serena berhenti lagi melangkah, lalu menoleh pada Tristan. Dengan begitu, kau akan semakin membuat semua orang tahu. Kau ingin aku dipermalukan lagi. Kalau begitu, kita menikah saja. Aku mencintaimu, Serena. Aku punya perasaan padamu. Serena tersenyum sinis, memutar tubuh sepenuhnya menghadap Tristan. Drama apa lagi ini? Kau ingin balas dendam padaku karena telah menghancurkan kenanganmu bersama Lily. Seharusnya barang-barang itu memang harus dihancurkan. Aku berterima kasih padamu, Zare. Selama ini aku terbelenggu pada rasa bersalah. Selama menjalin hubungan bersama Lily, aku tidak tahu apa yang diceritanya. Sebab itulah aku selalu menyalahkan diriku. Tristan mengungkapkan perasaan yang ia rasakan pada Lily selama ini. Tristan juga takut mencintai, karena setiap orang yang cintai selalu saja pergi dari kehidupannya.
Aku menyadari perasaanku, Zare. Kau wanita yang selalu ada dalam pikiranku. Aku tidak mempan akan bualan dirimu. Kata-kata manismu itu tidak bisa meluluhkan hatiku, ucap Serena. Ayo kita menikah, bila perlu sekarang juga agar kau percaya kalau aku bersungguh-sungguh. Kau gila. Zare, panggil Tristan. Helaan nafas keluar dari mulut Tristan ketika Serena kembali berjalan lagi. Mau tidak mau, ia sedikit berlari menyusul. Meraih lengan Serena, menyandarkan tubuh wanita itu pada dinding bangunan. Kemudian mencuri kecupan bibirnya. Tristan menarik diri, ia memandang Serena lekat. Aku ingin menghabisi pria yang menyentuhmu. Sekali lagi Serena, jika kau membiarkan pria lain menyentuhmu, maka aku akan berbuat hal yang lebih memalukan lagi. Kau tidak berhak. Aku cukup untuk bersenang-senang di sini. Pria yang bersamaku lebih baik dari dirimu. Serena kembali berkata bohong untuk menyakiti Tristan. Bibirmu begitu manis sampai aku tidak tahan lagi untuk terus menyentuhnya. Tristan kembali mengacu pipi Serena. Aku percaya padamu. Kau tidak mungkin membiarkan pria lain menyentuhmu. Kau tidak bisa berpaling dariku, Serena. Tristan berbisik seraya memagut daun wanita itu. Lepaskan aku, Tristan. Tidak akan. Lepaskan aku. Serena menitikkan air mata. Melihat itu, Tristan menarik diri. Sayang, jangan menangis. Aku minta maaf. Serena mendorong tubuh Tristan. Aku membencimu, Tris. Enyahlah dari hadapanku. Serena langsung berlari menjauh. Tristan terpaku. Ia tidak ingin mengejar karena Serena sudah pasti akan marah. Sialan, Serena menghapus air matanya. Tidak sia-sia, aku menitikkan air mata demi lepas darinya. Tristan, sialan. Enak saja datang dan memintaku menikah. Tidak akan semudah itu. Serena kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah. Wah, apa ini? Serena mempermainkan Tristan. Ketika Mills ingin menyapa wanita itu, ia tidak sengaja mendengar Serena bergumam, padahal posisinya tepat di belakang. Tetapi Serena tidak menyadarinya. Bersambung.